Yogyakarta, Juli 2017. Dua orang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta, Ayub dan Bahdim, sedari tadi bersantai, kini beranjak dari tempat duduknya dan mulai melangkah menuju kerumunan. Keduanya menapaki jalan beraspal, tidak begitu lebar, tapi sedikit bergelembung saat mendekati belokan. Canda dan senyuman seakan melekat dalam setiap derap langkahnya, menambah semangat pagi menjemput harapan. Begitu juga dengan mahasiswa lain, terus berduyun-duyun dari seluruh penjuru arah, tertuju pada papan informasi di depan gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat. Setiap mahasiswa berusaha merangsek ke depan papan informasi untuk melihat nama mereka. Tak terkecuali Ayub dan Bahdim. Ayub terus berjibaku di antara berbagai macam aroma, wangi parfum, bau khas keringat, dan bahkan bau menyengat dari mahasiswa anti air. Semua bercampur menjadi satu, sehingga memberikan efek langsung terhadap kesadaran manusia. Hidung Ayub dan Bahdim berkerut, dan mulutnya menyeringai, berusaha melawan bau tengik manusia. Mereka harus berpindah dan menerobos sesaknya kerumunan dari satu papan informasi ke papan informasi lainnya. Alhamdulillah, terucap syukur atas rahmatnya, sehingga semester ini bisa mengambil mata kuliah KKN. Ayub tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena penantian lama sekarang telah tiba. Terpampang jelas senyum di wajahnya. Nama kita masuk, Teriak Ayub dengan menoleh ke arah Bahdim di belakang kerumunan. Alhamdulillah, jawab Bahdim sambil mengacungkan jempolnya. Kamu kesini aja, panggil Ayub sambil memberikan isyarat tangan kepada Bahdim untuk mendekat. Sedikit usaha, Bahdim menyingkirkan tubuh-tubuh mahasiswa lain dan mengular maju ke arah Ayub. Di depan sebuah papan pengumuman, Bahdim memandangi serius satu persatu kertas yang tertempel di papan pengumuman. Matanya berkeliling mencari kertas yang memuat namanya. Melihat Bahdim sedang kebingungan, Ayub dengan sigap langsung menunjukkan letak kelompoknya tercatat. Itu loh Dim, kelompok kita, kata Ayub sambil menunjukkan ke sebuah kertas yang tertempel di papan putih di bagian atas. Mereka berdua diam dan bergumam sambil memandangi pengumuman di depannya. 113, angka yang aneh, batin Bahdim sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah melihat dan memastikan nama mereka muncul, Bahdim dan Ayub mulai menyingkap kerumunan dengan penuh kesabaran dan tak lupa sedikit senyuman. Perlahan namun pasti, menata langkah kaki dengan sedikit dorongan menyelinapkan diri, mereka akhirnya berhasil meninggalkan kerumunan. Berjalan dengan semangat menuju ke teras gedung sambil menunggu datangnya pengumuman. Tidak begitu lama, pengumuman pun akhirnya datang. 1 minggu lagi mereka semua harus datang ke kampus untuk acara pembekalan. Hari semakin siang, mentari semakin meninggi. Mereka berdua pergi meninggalkan kampus. Seiring berjalannya waktu, 1 minggu pun tiba. Ayub dan Bahdim tiba di kampus untuk mengikuti acara pembekalan. Siang hari pun acara dimulai. Di gedung auditorium, acara pembekalan disampaikan. Materi dan pesan disampaikan untuk yang mau terjun di lapangan. Begitu juga pembentukan struktur kelompok. Siang itu, dengan singkat semuanya harus selesai. Saat itu kelompok 113 dengan kata sepakat serentak menyetujui Ayub sebagai ketuanya. Setelah acara pembekalan usai, semua kelompok diwajibkan untuk segera menemui dosen pembimbing lapangan masing-masing. Singkat cerita, beberapa kelompok KKN dengan 1 DPL, yaitu Pak Rahmat, ditemui secara bersamaan. Pak Rahmat menyampaikan kepada semua kelompok tentang apa yang harus dibawa. Sedikit info dari Pak Rahmat, akan ada penempatan kelompok di dusun yang terpencil. Mereka semua harus siap dengan bahan makanan dan perbekalan. Dan info yang terakhir adalah 4 hari lagi mereka harus berkumpul di kampus untuk pemberangkatan KKN. Selesai pengarahan ini semuanya lalu dibubarkan, dan semuanya pulang ke tempat asal masing-masing. Tidak terasa, hari Rabu pun tiba. Semua peserta KKN datang ke kampus. Mereka membawa berbagai perbekalan, sebab KKN di semester pendek akan berlangsung selama 2 bulan. Begitu juga dengan kelompok Ayub dan kawan-kawan. Ia membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan.
Malam harinya mereka pun semua berangkat dengan kendaraan mobil bus yang sudah disiapkan kampus. Tiba di kecamatan, waktu sudah mau menunjukkan selesai waktu subuh. Semua yang terbangun langsung turun untuk isoma. Sekitar jam 8 pagi, acara serah terima dari kampus kepada pihak kecamatan pun dilakukan. Para kepala desa ikut menerima para peserta KKN. Beberapa jam pun mereka lewati di acara serah terima tersebut. Kurang lebih sekitar jam 1 siang, acara formalitas pun selesai. Mereka pun kembali naik kendaraan, tapi bukan naik bus lagi, melainkan menaiki mobil elf. Perjalanan kelompok 113 dan kelompok yang lain ini dari kecamatan ke desa memakan waktu kurang lebih 2 jam, dan kemudian dari desa mereka akan dipecah kembali. Kelompok Ayub bersama rombongan terus melaju melewati 2 gunung. Barulah di gunung kedua mereka akan berhenti. Sebab elf yang mereka tumpangi tidak bisa masuk lagi ke dalam lokasi. Perjalanan dari desa ke dusun juga lumayan jauh. Baru dari gunung terakhir ini, mereka akan dijemput oleh penduduk dusun dan kepala dusun. Dan dari gunung terakhir ini, mereka akan melewati sebuah sungai yang besar. Mereka juga melewati satu pemakaman keramat. Pemakaman dengan pohon beringin yang sangat besar dan terlihat angker. Barulah selepas itu mereka memasuki dusun di mana KKN mereka akan dijalankan. Rombongan ini terus melaju hingga berhenti dan singgah di rumah Pak Kepala Dusun. Bapaknya ini biasanya dipanggil Pak Jatmiko. Semua anggota KKN dan Pak Rahmat pun istirahat sejenak. Pak Rahmat selaku DPL membuka pembicaraan dan berbasa-basi sejenak. Perbincangan semakin lama semakin menghangat. Pak Rahmat di sini langsung melakukan serah terima akan mahasiswa KKN kepada Pak Jatmiko. Setelah waktu semakin sore, Pak Rahmat pun kembali ke kecamatan dengan diantar oleh salah satu warga. Kelompok Ayub makan terlebih dahulu. Sebelumnya memang sudah disiapkan Bu Ratmi, selaku istri Pak Jatmiko. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung diantar ke posko, tempat yang sudah jauh-jauh hari disediakan. Tidak begitu lama, rombongan Ayub sampai di depan sebuah rumah. Bangunan itu terbuat dari kayu seperti rumah lainnya. Sebuah rumah tua, berdinding papan-papan kayu jati tua, nampak kokoh meskipun tanpa warna. Rumah dengan atap genteng dan asbes gelombang untuk terasnya. Pak Jatmiko menoleh ke Ayub dan teman-temannya. Beliau menunjuk ke sebuah rumah yang rencananya akan dijadikan posko KKN. Itu Mas, rumah yang sudah saya siapkan untuk Mas dan kelompoknya. Baik Pak Jatmiko, terima kasih. Ayo langsung masuk saja Mas. Mbak, ini rumah saya sendiri. Rumahnya memang sudah lama, sudah tidak ditempati hampir 10 tahun. Tapi kemarin sudah saya bersihkan. Tenang saja, rumahnya aman. Pak Jatmiko sedikit menjelaskan tentang rumah yang akan dijadikan posko KKN oleh mereka. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Jatmiko. Ayub mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu Pak Jatmiko pun bergegas membuka pintu dan masuk terlebih dahulu. Beliau kemudian mempersilahkan anak-anak KKN itu masuk. Saat sudah di dalam rumah, semua peserta KKN dengan sopan menaruh barang masing-masing di ruang tamu. Pak Jatmiko lalu mengajak mereka untuk melihat-lihat seisi rumah. Ayo, saya tunjukkan bagian dalam rumah ini. Mereka semua mengikuti Pak Jatmiko yang memperlihatkan satu persatu ruangan di dalam rumah tua itu. Dimulai dari kamar tidur yang berjumlah 2 ruang dan 1 kamar dapur. Setelah dari dapur, Pak Jatmiko terus berjalan membuka pintu dapur dan keluar. Keluar dari dapur, Pak Jatmiko memperlihatkan kamar mandi yang terpisah dari kamar utama. Kamar mandi itu terbuat dari tembok tanpa atap. Di depan kamar mandi terdapat sebuah sumur. Kelihatannya sudah tua sekali. Lubang sumur tua itu dipenuhi lumut hijau yang mengelilingi hampir seluruh dindingnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air mereka selama tinggal di rumah ini, para peserta KKN harus menimba terlebih dahulu, termasuk untuk masak, mencuci, dan mengisi ketiga bak penampungan air di dalam kamar mandi. Mohon maaf Pak, memang kamar mandinya seperti ini? Tanya Rosa dengan suara pelan, tidak seperti biasanya. Iya Mbak, maklum ini di kampung, jawab Pak Jatmiko singkat.
Setelah memberitahu setiap ruangan di base camp, beliau kembali ke depan diikuti oleh semua peserta KKN. Sebelum meninggalkan rumah, beliau menyampaikan sedikit pesan kepada para peserta KKN yang akan tinggal di rumah itu. Mas-mas dan mbak-mbak, kalau kalian tinggal satu rumah, tolong dijaga tingkah lakunya, jangan macam-macam. Karena kalian laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah. Baik Pak, terima kasih. Ya sudah, aku percaya sama kalian semua. Mas Ayub, kalau ada apa-apa bisa langsung ke rumah saya. Sekarang saya pamit dulu. Iya Pak, silahkan. Sepeninggal Pak Jatmiko, semua peserta KKN berkumpul di ruang tengah. Ayub membagi 2 kamar yang sudah tersedia. 1 kamar diisi oleh 5 orang perempuan, dan satunya lagi diisi oleh 5 orang laki-laki. Para perempuan lebih memilih kamar bagian depan, dan dengan sangat terpaksa, para lelaki ke bagian kamar di belakang. Setiap kamar memiliki 2 buah kasur. Kasur sederhana dari kapuk pohon randu. Kasur yang harus dijemur setiap 2 atau 3 minggu sekali agar kasurnya tetap empuk. 2 kasur ini dipisah. 1 ditempatkan di atas ranjang tempat tidur, dan satunya lagi di lantai beralaskan tikar pandan. Rumah sederhana ini memang sudah bersih, namun suasananya tidak seperti rumah pada umumnya. Ada hal aneh dan janggal, namun tidak bisa dijelaskan dengan logika. Selepas pembagian kamar, para mahasiswa ini langsung memasukkan barangnya. Kemudian mereka membongkar isi perbekalan dan menata kamar terlebih dahulu. Tidak terasa hari pun semakin gelap. Hewan nokturnal dari hutan mulai bersenandung dan bersahutan, menandakan malam segera datang. Kemudian mereka mulai menyalakan lampu petromax di ruang tengah. Di ruang tamu dan dapur menyalakan lampu teplek. Pos halaman 1 dan juga sumur dinyalakan 1 buah obor. Serasa pas suasana malam itu, sudah tidak ada listrik apalagi sinyal HP. Setelah selesai dengan urusan lampu dan ibadah, mereka melakukan meeting kecil di ruang tamu. Yuk, kamu ngerasain nggak sih, hawanya rumah ini tuh nggak enak? Kata Roni kepada Ayub. Kamu ngomong apa lagi sih, Ron? Jawab Ayub. Beneran, Yub. Di belakang ada banyak sosok hitam-hitam yang sangat besar. Dan kamar depan itu juga ada nenek tua yang wajahnya serem banget. Apa sih kamu, Ron? Jangan nakut-nakutin ah. Sahut Rosa, si gadis bertubuh gendut yang penakut, tapi selalu tampak ceria. Aku nggak nakut-nakutin, Ros. Ini beneran. Apalagi di sumur belakang, itu ada kepalanya. Kamu ini makin lama makin ngelantur, Ron. Lama-lama aku jadi ilfil sama kamu. Jawab Indah, si gadis cantik dari Fakultas Ekonomi. Lama-kelamaan cerita Roni pun terhenti dengan sendirinya. Mereka yang sudah capek segera mengakhiri meeting evaluasi malam itu. Roni di hari pertama yang bercerita aneh-aneh, akhirnya didudukan oleh Ayub dan Bahdim. Mereka berdua menasihati agar Roni tidak berbuat demikian. Akan tetapi Roni malah menjadi sewot dan berlalu untuk pergi tidur. Sedangkan Ayub dan Bahdim berbagi tugas ke belakang dan ke depan untuk mengunci rumah. Rumah sudah terkunci, mereka kembali ke ruang tengah untuk mulai tidur. Malam pertama di Dusun Matahari menjadi malam panjang bagi para mahasiswa. Udara dingin terasa sampai ke tulang, bercampur kabut tipis, menyelinap masuk ke dalam rumah melalui celah di dinding kayu. Semua penghuni terlena dalam sepi dan tersirat di malam yang sunyi. Ayub baru sejenak melepaskan kantuk. Belum ada 1 jam. Tiba-tiba dia terhenyak dan terbangun dari tidurnya. Suara tapak kaki melangkah terdengar samar-samar mendekat di luar posko. Padahal di luar sangat sepi dan tidak ada warga yang keluar rumah saat malam hari. Seperti suara seseorang yang melangkah dengan memakai sandal kayu. Langkah itu berjalan mondar-mandir di samping rumah, persis di sampingnya. Anehnya, suara di balik papan kayu itu tidak membangunkan penghuni lainnya. Ayub menoleh ke Bahdim di sebelahnya, tapi dia tetap terlelap dalam tidurnya. Ayub berusaha memberitahu Bahdim tentang suara yang didengarnya. Dim, dengar suara itu ndak? Namun Bahdim tidak menjawab apa-apa. Matanya tertutup rapat dan tidak memberikan respon apa-apa. Suara itu terdengar lagi dan semakin jelas di telinga.
Namun tiba-tiba suara itu berhenti dan tidak terdengar lagi. Ayub hanya bisa diam dan berusaha menutup matanya. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu muncul kembali dan semakin lama semakin pelan. Semoga saja suara itu pergi jauh dan cepat menghilang, batin Ayub malam itu. Ayub hanya terdiam 1000 bahasa dan membiarkan suara itu hilang dengan sendirinya. Agar suasana tidak menjadi gaduh, Ayub memendam semua kejadian yang menghampiri di malam pertamanya itu. Dia memutuskan untuk tidur kembali. Pagi hari setelah sarapan, kelompok 113 ini mulai berjalan ke rumah Pak Jatmiko. Tapi waktu mereka tiba, Pak Jatmiko sudah tidak ada di rumahnya. Bu Ratmi yang mendapat amanah dari suaminya menyampaikan kepada kelompok Ayub untuk segera ke rumah Abah, sebab Pak Jatmiko sudah pergi ke kebun. Menurut Bu Ratmi, Abah ini adalah sesepuh di Dusun Matahari. Beliau yang dituakan, bahkan Pak Jatmiko sendiri patuh terhadapnya. Tak berapa lama mereka sampai di rumah Abah. Mereka ternyata sudah ditunggu oleh Abah kedatangannya. Di sini Ayub setelah perkenalan dengan Abah dan mulai akrab, ia mengutarakan proker yang akan dijalani di dusun ini. Mulai dari pengobatan gratis, membantu berkebun, pelatihan komputer, dan pembuatan wisata Arung Jeram. Semua usul Ayub saat itu juga langsung disetujui oleh Abah. Abah merasa sangat terbantu akan kedatangan mereka. Selanjutnya mereka pamit untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Tapi sewaktu berjalan sekeliling dusun, penduduknya sangat sepi, karena semua kebanyakan berada di kebun. Dengan berat hati mereka pun kembali ke posko. Di malam hari kedua di posko, ada kejadian yang sama dengan apa yang dialami Ayub sebelumnya. Tapi hanya Ayub yang tahu dan ia pun tetap diam saja. Pada pagi hari di hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan. Waktu mereka terus berjalan, mereka mendapati ada 2 orang yang berdiri di rumahnya masing-masing sedang menghadap ke timur sambil komat-kamit. Merasa tidak enak, Ayub dan kelompoknya kembali ke belakang ke rumah terdekat. Hingga mereka masuk ke halaman rumah kayu yang pintunya baru terbuka. Dan ada sosok bapak-bapak keluar dari rumahnya. Kebetulan pagi itu, mereka bisa silaturahmi terlebih dahulu kepada pemilik rumah di ujung jalan ini. Setelah mereka saling bersalaman dan berkenalan, Ayub tanpa basa-basi lagi bertanya kepada bapak ini yang biasa dipanggil Pak Huda. "Maaf Pak, orang itu lagi pada ngapain ya Pak?" tanya Ayub sambil menunjuk tetangga Pak Huda. "Lagi berjemur itu Mas. Penduduk di sini kalau pagi kegiatannya berjemur. Masalahnya kalau malam dinginnya keterlaluan Mas," jawab Pak Huda. "Walah, begitu ya Pak. Soalnya mau bertamu ke rumah orang-orang itu. Saya jadinya sungkan," tandas Ayub. "Langsung saja Mas, nggak apa-apa," pinta Pak Huda. "Ya sudah kalau gitu Pak, terima kasih," jawab Ayub dan lalu pergi meninggalkan Pak Huda. Kini Ayub dengan sedikit rasa sungkan yang terkikis tetap berjalan ke rumah warga dusun di sebelah rumah Pak Huda. Waktu memasuki batas pekarangan rumah warga dusun ini, mereka semua mencium bau kemenyan. Mereka hanya saling pandang dan merasa aneh. Hal yang tidak biasa mereka temui di kota dan di kehidupan keseharian mereka. Waktu masuk pekarangan menuju rumah warga ini, Ayub dan Roni melihat di pojok terdapat benggolo dengan jelaga tipis yang tersembul ke langit. Dari situlah sumber wangi kemenyan merah menyeruak. Sadar akan kedatangan tamu, pemilik rumah langsung menghentikan kegiatannya. Sosok pria ini langsung menyambut dan berkenalan dengan kelompok Ayub semua. Dengan sedikit obrolan ringan di pagi hari dan saling lempar senyum keramahan, mereka mulai mengakrabkan diri. Tidak begitu lama, kelompok Ayub melanjutkan kembali perjalanan ke rumah-rumah sebelahnya. Kejadian di rumah-rumah selanjutnya ini tidak jauh beda dengan rumah yang sebelumnya. Rombongan Ayub sendiri selalu berpikir positif. Toh mereka hanya pendatang untuk sementara waktu dan harus menjaga kearifan lokal penduduk setempat. Kegiatan jalan-jalan ini terus berlanjut hingga sampai ke masjid. Dalam perjalanan itu, desas-desus dari masyarakat dusun pada Ustadz si takmir masjid semakin hangat di telinga. Rumor yang beredar kala itu, Ustadz ini citranya sangat negatif di mata warga. Tidak terasa perjalanan mereka sampai di depan rumah Ustadz tersebut. Tapi di hari kedua ini, mereka juga tidak bertemu dengan sosok sang Ustadz.
mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk bersilaturahmi kepada warga dusun yang lain. Di tengah perjalanan, mereka juga menemui satu jalan masuk ke sebuah hutan larangan. Di situ ada pagar kawat yang membentang. Di pintu masuk kawat berduri terdapat tulisan dilarang masuk. Lokasi ini tampak seram dari jalanan. Hingga mereka melanjutkan perjalanan untuk bersilaturahmi hingga sore hari. Malam hari pun sama seperti malam-malam sebelumnya. Roni tetap bercerita tentang sosok-sosok yang ada di rumah Abah, Pak Jatmiko, rumah penduduk yang mempunyai benggolo di depan rumahnya, dan yang terakhir, penghuni jalanan setapak menuju hutan larangan. Roni yang bebal pun dibiarkan bercerita, tapi pasti akan ribut dengan Rosa dan Indah. Malam hari pun tetap seperti biasa, hanya Ayub yang diganggu oleh terompah gaib. Pagi hari semua penduduk posko 113 yang sudah selesai sarapan langsung pergi ke rumah Ustadz selaku tokoh agama. Sampai di rumah Ustadz, lagi-lagi mereka dikecewakan. Sudah ketiga kalinya mereka tidak bertemu. Dikarenakan hari masih pagi, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan keliling dusun. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Pak Huda kembali. Di pagi hari ini, beliau yang mau pergi ke kebun memberitahu tempat yang pemandangannya bagus kepada anak-anak KKN. Salah satunya yaitu bukit di sebelah kebunnya, sungai yang bening, pemakaman keramat, dan yang terakhir paling menarik ialah jalur pendakian menuju gunung, sebab di atas pemandangannya sangat luar biasa indah. Dusun ini juga menjadi jalur alternatif pendakian. Selepas mereka berpisah dengan Pak Huda, Ayub dan kawan-kawan memilih ke bukit dekat dengan kebun. Di tahun 2017, mereka sempat mengabadikan momen itu. Selanjutnya mereka pergi ke sungai. Mereka bermain air sampai puas. Setelah puas bermain air, mereka melanjutkan jalan-jalan menuju makam keramat. Di makam ini, mereka bermain-main seperti anak kecil. Melihat hal ini, warga dusun mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Malam hari pun tiba. Di malam ketiga ini, Roni yang di awal selalu menakut-nakuti teman-temannya kembali berulah. Hal ini ia lakukan ketika rapat evaluasi program kerja sedang berlangsung. Roni bercerita dengan terang-terangan sosok-sosok penghuni dari dunia lain yang ia temui, khususnya waktu jalan-jalan tadi pagi. Selain itu, spot-spotnya juga Roni jelaskan secara detail, mulai dari makam keramat, pintu hutan larangan, hutan yang berdampingan dengan kebun, hingga sungai dengan aliran deras. Mendengar hal ini, Indah dan Rosa kembali menghentikan cerita Roni. Mereka sebagian merasa tidak suka dan risih akan tingkah laku Roni sendiri. Di sisi lain, anggota Ayub yang perempuan rata-rata penakut akan hal mistis. Kembali pada rapat yang diselenggarakan. Setelah seharian penuh mereka refreshing, rapat evaluasi selalu dilaksanakan pada malam hari selama ini. Sekalian untuk acara kumpul-kumpul, berkeluh kesah dan saling mengakrabkan diri dengan teman-teman baru. Dan yang paling utama adalah menata program kerja untuk esok harinya. Hal itu akan terus dilaksanakan untuk 2 bulan ke depan, agar tidak ada kesalahpahaman di antara para anggota KKN di kelompok Ayub dan juga masyarakat dusun. Namun hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya yang dialami oleh Roni. Malam itu di tengah-tengah kebisingan rapat, Roni meminta izin untuk buang air kecil ke kamar mandi belakang. Dengan keadaan yang sudah kebelet buang hajat, ia pun langsung berjalan cepat ke ruang tengah lalu menuju dapur. Baru saja sampai di dapur, bau busuk dengan udara yang makin dingin sangat kuat tercium oleh hidung Roni. Mata Roni seketika langsung berputar mencari sumber bau itu berasal. Roni tahu kalau ada yang aneh saat itu. Dan benar saja, ketika Roni membuka pintu dapur, sosok berbadan besar, berambut hitam yang panjang dengan kulit hitam legam. Matanya merah besar melotot, sampai-sampai mata merah itu memenuhi wajah makhluk itu. Roni tertegun memandang wajah sosok yang besar itu. Kedua mata sosok itu semakin membesar, sedang giginya yang panjang dan runcing saling berselip ke atas dan ke bawah di sisi kanan dan kirinya. Lidah sosok itu juga menjulur sampai ke tanah
dan bau busuknya juga sangat menyengat hidung. "Hei!" sapa suara yang berat dan tawa sosok itu sambil melayang-layang, terombang-ambing di depan pintu. Seketika itu Roni membanting pintu dengan sekencang-kencangnya. Ia berbalik arah kembali ke depan dengan berlari kecil. "Kurang ajar," umpat Roni sambil membanting pintu dapur. Ayub dan teman-temannya kaget mendengar teriakan Roni dan suara dari dapur. Semua yang di ruang tamu terdiam sejenak. Mereka mendengar langkah Roni yang berlari ke depan. Sesampainya Roni di ruang rapat, dia langsung duduk merengsek di antara Badim dan Ayub. Wajah Roni pun berubah mengucat. Sekujur tubuhnya juga ikut gemetaran. Dengan kepala tertunduk di depan teman-temannya, ia tetap diam sambil menghorizontalkan dan mengatur nada nafasnya. Semua yang di sekitar Roni memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Kamu kenapa, Ron?" tanya Badim. "Di belakang ada setan. Di belakang ada setan. Aku takut," jawab Roni dengan terbata-bata. "Makanya, jangan sering nakut-nakutin kamu," ledek Joko. "Aku serius, Jok. Lihat aja ke belakang kalau kamu nggak percaya," bentak Roni yang kesal sambil menahan rasa takutnya. "Oke, aku ke belakang sekarang," ucap Joko. Dia pun langsung berdiri dan berjalan ke belakang. Sampai depan pintu dapur, tanpa rasa takut ia membuka pintu kayunya. Ia pun membuka pintu pelan-pelan agar tidak kaget kalau ada sosok yang mengejutkannya. Waktu pintu terbuka dan hasilnya Joko tidak menemukan apapun di balik pintu itu. Hanya samar-samar cahaya api dari obor yang menancap di sumur. Joko yang penasaran pun melanjutkan pencarian hingga menuju kamar mandi. Semua pintu kamar mandi pun ia buka satu persatu. Dan hasilnya pun sama, semuanya nihil. Setelah selesai melakukan pengecekan ke belakang rumah, Joko pun kembali ke depan. Dengan berjalan cepat, akhirnya ia sampai di ruang tamu dan menatap tubuh Roni yang masih tertunduk. "Mana Ron? Nggak ada apa-apa gitu loh. Kamu bohong lagi kan? Atau memang kamu sendiri yang ditakuti sama penghuni dusun sini karena kamu sering cerita aneh-aneh?" kata Joko yang geram. "Tapi aku serius, Jok, kali ini. Sumpah, aku nggak pernah bohong sama kalian. Yang aku ceritakan semua sosok di dusun ini memang benar apa adanya," tandas Roni yang serius. Kamu kalau ngomong makin gelantur aja, Ron," sahut Joko. Merasa dirinya disepelekan oleh teman-temannya, Roni pun mulai kesal. Rasa takutnya yang kala itu sudah mendera, kini tiba-tiba hilang seketika. Setelah selesai menerima jawaban dari Joko yang menyudutkannya, Roni pun keluar dari ruang tamu dengan hati jengkel. Roni berjalan keluar posko sendirian hingga ia duduk di pos depan rumah. Ia duduk termangu memandang langit. Semua pandangan di depannya hanya kerembangan cahaya semar-semar berselimut kabut yang bercampur dengan udara dingin. Anggota KKN di ruang tengah kini melanjutkan rapatnya dengan serius. Terkadang juga terdengar tawa Joko, Rosa, dan Rian dari pos depan. Tawa mereka seakan mengejek cerita-cerita mistis Roni yang dirasa konyol. Roni sendiri mendengar tawa mereka. Hal itu membuat hatinya semakin dongkol dan jengkel kepada teman-teman barunya. Roni masih terdiam duduk termenung, sembari kakinya yang digantungkan ke bawah dan bergerak bebas sendirian untuk menghilangkan kekesalan dalam hatinya. Di tengah lamunannya, Roni memandang tegak ke depan dengan tatapan kosong. Di saat ia lama terdiam, Roni melihat ratusan kelelawar besar bermunculan di depan poskonya. Semua kelelawar itu muncul dari celah angin-angin rumah di depan poskonya. Rumah yang selama ini tidak berpenghuni. Kelelawar-kelelawar ini terbang berarak abstrak ke langit dan bergerak serentak menuju arah gunung. Lalu dari pintu rumah depan yang tak berpenghuni itu, terlihat ada sebuah sosok yang keluar. Sosok itu keluar tanpa membuka pintu. Makhluk itu dengan santainya berjalan menembus pintu rumah. Sosok lelaki berwajah gelap tinggi besar, dengan kuping memanjang sampai ke tanah dan berwarna merah. Sosok ini juga bertelanjang dada, memiliki sayap seperti kelelawar, serta membawa tongkat seperti menggiring kelelawar tersebut menuju arah gunung. Roni yang melihat hal itu pun sontak kaget. Pandangan kosongnya buyar. Kata kotor mulai mencuat dari bibirnya. "Asu, setan apa lagi ini, cowok?" Gumam Roni yang kembali ketakutan.
Lalu Roni dengan gerakan secepat kilat berlari meninggalkan pos dan masuk ke dalam posko kembali. Roni langsung pergi ke kamar untuk tidur terlebih dahulu. Ia sudah tidak memperdulikan teman-temannya yang di ruang tamu lagi. Hal yang baru ia temui juga tidak diceritakan kepada teman-temannya. Di samping khawatir dibilang pembohong lagi, Roni sendiri pun sudah jengkel kepada semua teman-temannya. Setelah rapat evaluasi selesai, para peserta KKN kembali ke kamarnya masing-masing. Tidak terasa karena keasikan bercengkrama, malam itu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Di bilik kamar perempuan, Rosa dengan Indah seperti biasa tidur berdua di ranjang. Sedangkan Agustin, Pipit, dan Rere lebih memilih tidur di kasur bawah. Rere, si cewek imut jurusan ekonomi manajemen ini, tidur paling dekat dengan ranjang, serta mukanya menghadap lorong yang gelap di bawah ranjang. Di tengah-tengah mereka semua terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba telinga Rere seperti ada yang memanggil. Suara panggilan itu pelan, berat, dan agak serak. Lama-lama terdengar jelas, suara wanita itu seperti sedang kesakitan. Rere, Rere, Rere. Panggilan kesekian kalinya, suara bisikan itu menjadi suara seperti teriakan yang sangat kencang. Rere yang awalnya setengah sadar, kini terbangun dengan spontan, dan dia pun terduduk kaget. Rere mengucapkan istighfar berulang-ulang, sambil matanya mencari sumber suara itu. Bulu kuduk Rere saat itu merinding tegak ke langit, saat Rere melihat ke arah kiri, lebih tepatnya ke lorong bawah dipan. Terlihatlah di sampingnya ada kepala nenek tua berambut gimbal, dengan mata putihnya, sedang menatap tajam ke arahnya dengan gigi yang hitam kekuningan. Ya Allah, Teriak Rere pelan, dan ia pun langsung melompat ke ranjang. Desakan Rere kali ini membelah kedekatan tidur antara Indah dan Rosa. kamu ngapain sih, Rey? Tanya Indah dengan setengah sadar yang terkena desakan Rere secara tiba-tiba. Rere hanya diam dan menyelimuti sekujur tubuhnya dengan kain putih bergaris coklat. Selimut Rosa malam itu ditarik paksa oleh Rere. Dengan mata masih terpejam, Indah merasa tak nyaman lagi dengan tidur posisi yang terdesak. Dia pun segera pindah tidur ke bawah bersama Agustin dan Pipit. Pagi itu suara weker dari HP Roni bernyanyi dengan keras, dan getarannya juga menggoncang seisi posko, hingga membangunkan seluruh penduduknya. Roni yang ke kamar mandi terlebih dahulu untuk mengisi bak mandi, tapi waktu sampai, ternyata bak sudah terisi penuh. Sedang Ayub sendiri terlihat duduk-duduk bergumam dan mendengung sendirian tidak jelas. Melihat pekerjaannya sudah dibereskan Ayub, Roni bergegas cuci muka dan buang hajat. Setelah selesai, dia pun baru bergabung dengan Ayub. Di saat mereka berdua ngopi, Ayub mengakui bahwa sosok-sosok yang diceritakan oleh Roni benar adanya. Akan tetapi Ayub hanya diam saja. Bukan bermaksud apa-apa. Ayub sendiri tidak ingin semua anggotanya ketakutan dan bisa membuat masalah baru dalam KKN ini. Mendengar pengakuan dari Ayub, Roni terdiam, seakan memahami pemikiran seorang ketua kelompok. Obrolan kedua mahasiswa KKN ini buyar ketika penduduk posko mulai bangun. Satu persatu berdatangan ke belakang untuk bersuci dan mandi. Ayub dan Roni balik ke dalam posko. Sedangkan para mahasiswi selepas sholat subuh menuju dapur untuk memasak. Dengan sedikit keahlian, mereka memasak bersama, saling menutupi kekurangan. Setelah selesai memasak, hidangan sarapan pagi digeser ke ruang tengah. Dengan nafsu makan yang besar, makanan pun sudah tidak bersisa lagi. Agenda di pagi hari ini diawali ke rumah Pak Jatmiko. Seluruh penduduk posko berjalan menuju rumah beliau. Tak begitu lama mereka pun sampai. Kegiatan proker kali ini diawali dengan membantu para warga untuk berkebun. Ke-10 orang ini dengan Pak Jatmiko berjalan kaki berarak menuju kebun. Jalan dusun di lembah yang datar pun selesai dilalui. Lanjut berjalan, mereka pun memasuki hutan rimba yang masih sangat alami. Jalanan semakin berkelok dengan tanjakan dan turunan yang mulai menyapa. Mereka berjalan kaki cukup jauh, namun tanpa mengeluh. Wajar saja, sebab perjalanan pagi hari itu diiringi pemandangan hutan lindung yang lebat dan masih sangat alami. Begitu juga dengan udara pagi yang sejuk, serta kicauan orkestra burung-burung liar di hutan menghibur mereka yang sedang melintas.
Tidak terasa mereka pun sampai di sebuah hamparan kebun yang luas. Para penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani sudah berada di kebun masing-masing. Seketika itu para mahasiswa KKN diperintah oleh Pak Jatmiko. Mereka disebar di kebun warga dusun, satu kebun untuk satu orang. Maksud Pak Jatmiko dan sesuai dengan rencana anggota Ayub, kali ini bisa lebih akrab dengan warga dusun dan memperoleh pengalaman pertanian di kebun warga. Ayub kebetulan pagi itu bertempat di kebun Ustadz Ali, sedangkan Roni di kebun Pak Huda. Tapi kebun Pak Huda letaknya langsung berbatasan dengan hutan. Pagi yang masih berselimut kabut yang sudah menipis, mereka pun memulai untuk bekerja di kebun. Ada yang membantu warga menyiangi rumput, memupuk benih, dan ada juga yang membantu mencangkul. Dan sebagian yang di kebun Pak Jatmiko menyirami bibit sawit dan membersihkan kebun. Tidak terasa waktu pun sudah siang. Panas tak terasa menyengat kulit, sebab udara dingin melapisi kulit mereka. Udara dingin di lereng gunung jugalah yang menghipnotis mereka saat berkebun. Dirasa sudah siang saat itu, sebagian kelompok Ayub yang putri mengakhiri kegiatan untuk membantu warga. 5 mahasiswi ini mulai berjalan meninggalkan kebun sawi. Gadis-gadis ini waktu berjalan meninggalkan kebun dan melintasi hutan, melihat di pojokan kebun warga terdapat sebuah potongan batok kelapa. Rasa penasaran mereka pun melanda hingga mereka semua mendekati benda itu sambil berjalan pulang. Semakin dekat mereka dengan mangkuk ini, bau kemenyan pun ikut menyambut mereka. Mereka sampai di pojok kebun. Benar saja apa yang mereka lihat dan mereka cium dari kejauhan. Sebuah mangkok terbuat dari irisan batok kelapa, berisi kemenyan yang dibakar, dengan punggung boneka kecil putih kusam yang dirajah dengan aksara Jawa. Entah apa maksudnya, mereka semua tidak tahu. Kelima mahasiswi ini pun melanjutkan perjalanan dengan penuh ribuan pertanyaan. Mereka semua ingat sewaktu di kampus akan pesan untuk menghormati adat setempat. Demi menjunjung dan menghormati adat, serta rasa saling menghargai, mereka pun tidak bertanya kepada warga waktu di kebun. Saat itu pun mereka terus melaju berjalan pulang. Untuk para mahasiswa lelaki sendiri, pulangnya di sore hari berbarengan dengan warga dusun yang lain. Ketika mereka pulang pun demikian. Ayub dan anggotanya melihat beberapa warga berdiri di kebun, bersebelahan dengan batok kelapanya. Mereka bergumam dengan kepala mendongak ke barat. Sikap mereka sama dengan teman-teman yang sudah pulang duluan. Mereka tidak bertanya mengapa sebagian penduduk melakukan hal itu. Mereka juga membawa beban pertanyaan yang sangat banyak sewaktu pulang ke posko. Setibanya mereka di posko, mereka pun langsung mandi dan isoma. Malam hari, acara evaluasi rutin pun dilaksanakan kembali. Awalnya di ruang tamu, kelompok KKN 113 memperbincangkan tentang mangkok di pojokan kebun, sebab semua anggota saat itu belum berkumpul. Ayub yang sering menyendiri dan jalan sendiri pun belum kunjung datang. Apalagi malam itu Roni ikut membongkar gosip di kebun, hingga hobi Roni membeberkan dunia lain semakin terobati. Lama menunggu hingga jengkel, ketua kelompok pun akhirnya muncul. Heran juga, malam-malam di lembah yang gelap ini masih berani keluyuran sendirian. Semua anggota kini sudah lengkap, acara evaluasi pun dimulai. Diskusi dengan gaya berapi-api sudah menjadi ciri, hingga semua mengerti dan saling memahami. Evaluasi malam itu pun selesai, tapi bisik-bisik kecurigaan akan batok kelapa di kebun tersebut masih berlanjut. Badim yang tadi sore pulang belakangan dan jalan dengan Pak Jatmiko mengetahui hal itu. Dengan inisiatif untuk menenangkan dan meredam rasa penasaran semua anggota, Badim menjelaskan hal tersebut kepada teman-temannya. Menurut penjelasan dari Pak Jatmiko sewaktu di kebun, mangkok di setiap sudut kebun warga adalah wewangian yang bertujuan sebagai penangkal hama. Sedangkan sesajian yang ada di sebuah pohon pinggir hutan, tepatnya pada perbatasan kebun Pak Huda, digunakan untuk menghormati leluhur yang biasa disebut Kibawono. Sosok yang dianggap warga sebagai Seng Baurekso atau Danyang di Lembah Matahari. Di tengah penjelasan Badim, Rosa yang tadinya banyak ngemil, tiba-tiba meminta tolong kepada Indah. Anterin aku, Ndah, Kata Rosa. Mau kemana, Ros? Tanya Indah lirih yang sedang duduk di sampingnya. ke belakang. Aku mau pipis nih. Ayo Ndah, cepet. Pinta Rosa.
Ah, kamu Ros, ada-ada aja. Yaudah ayo aku temenin. Sahut Indah. Mereka pun pergi ke kamar mandi belakang dengan membawa satu lampu teplek di tangan. Rosa langsung masuk ke dalam kamar mandi, menutup pintu, dan menaruh lampu di dekatnya. Setelah selesai berhajat, dia meraih gayung dan mengambil air ke bak mandi. Tapi sewaktu tangannya mengayun ke bak mandi, ternyata airnya kosong. Sial. Gumam Rosa. Kesal dengan yang ia rasakan di dalam kamar mandi, Rosa dengan refleks meminta bantuan kepada Indah. Dah, airnya habis. Tolong timbangkan dong. 1 ember saja deh. Please. Pinta Rosa dari dalam kamar mandi. Dasar kamu Ros. Iya sebentar. Jawab Indah dengan mulai berjalan ke arah sumur di sampingnya. Sampai di sumur, Indah pun meraih dan menurunkan embernya. Perlahan-lahan ia ulur tambangnya hingga sampai ke dasar sumur. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang bertabrakan dengan timbanya. Tapi suara itu terdengar agak aneh. Timba yang terjatuh seperti mengenai benda yang padat. Indah tidak begitu memperhatikan akan hal ini. Dirasa timba itu sudah berisi air, perlahan tangan Indah menarik tambangnya dengan ujung tali terkait timba yang terisi air. Sesampainya di bibir sumur, cahaya obor di samping sumur mulai memudar dan samar-samar. Obor kecil yang menyala di samping sumur, apinya mulai goyang dengan cepat dan semakin meredup cahayanya. Indah yang sudah berhasil meraih timba, tanpa ragu langsung mengalirkan air dari dalam timba ke mulut bak mandi. Waktu air masuk ke dalam bak mandi, Indah merasa ada benda padat yang terjatuh dari dalam timbanya. Berkat cahaya dari dalam kamar mandi, Indah melihat benda itu. Mata Indah yang penasaran pun mengintip dari lubang kecil mulut bak mandi. Sewaktu dia sedikit menunduk dan melihat benda itu dengan seksama, benda itu sungguh tidak wajar. Seonggok kepala manusia yang menghitam dengan wajah yang busuk dan rusak. Sosok kepala itu menatap Indah dengan senyumnya yang menyeringai. Indah yang kaget hal itu, ia pun langsung menjerit histeris. Indah langsung melemparkan timba dan berlari secepat petir masuk ke dalam rumah. Sementara Rosa yang mendengar Indah berteriak, langsung membuka daun pintu kamar mandinya dan bertanya. Ada apa, Dah? Teriak Rosa. Melihat temannya berlari aneh, Rosa tetap mau melanjutkan untuk membersihkan diri. Kali ini gayungnya diturunkan ke bak mandi. Sewaktu gayung masuk di dalam bak mandi, gayung itu pun mengenai sesuatu. Padahal bak ini habis diisi air. Tapi kok kena benda aneh? Gumam Rosa. Perasaan Rosa semakin bertumpuk. Ia yang tadinya jongkok, kini beranjak untuk berdiri. Bersamaan dengan berdirinya Rosa, sosok kepala itu terbang dari bak mandi pelan-pelan. Mereka saling bertatapan di remangnya cahaya lampu templek. Sosok kepala tanpa tubuh itu menatap Rosa sambil tersenyum dan tertawa kecil dengan suara berat. Jerit Rosa spontan dan kaget. Seketika itu, sekujur tubuh Rosa mulai gemetar hebat dan membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Hingga pandangannya menjadi gelap, spontan tubuh Rosa terjatuh ke lantai seketika itu juga, hingga tak sadarkan diri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.